Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadirat ilahi Rabbi kita, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi, kita dapat berbagi ilmu di komunitas yang sangat mulia ini, yang penuh berkah ini. Dan juga salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita selalu mencurahkan daripada salawat kita kepada beliau, yang selalu dengan berkat beliau kita semua dapat mengenal yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh berkah ini, insya-Allah kita sama-sama di sini untuk sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu kita sama-sama untuk kembali mengingatkan diri, muhasabah diri tentang tema yang akan kita kupas pada malam ini. Namun pada hakikatnya kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang selalu berbuat maksiat yang setiap detiknya tanpa kita sadari, kita selalu keluar daripada batas-batas yang telah Allah tetapkan. Makanya Nabi tidak pernah lupa untuk selalu beristighfar walaupun beliau adalah seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Makanya sudah sepatutnya kita sebagai umat beliau, sebagai hambanya Allah, untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita beristighfar sebelum mulai pengajian. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada admin, para pengurus majelis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh teman-teman yang dari berbagai daerah di Indonesia yang dimana tujuan kita sama-sama kita untuk berhijrah, di mana kita bisa sama-sama saling beristiqomah di forum ini. Dengan adanya komunitas ini membawa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam yaitu masih ada cinta dalam hati kita. Ada cinta di hatiku. Nah, berbahas mengenai cinta, suatu pembahasan yang sangat luar biasa, yang mana hampir setiap orang memilikinya. Apa itu cinta? Cinta ialah rasa suka yang mendalam, rasa sayang yang sangat kuat terhadap sesuatu. Apapun itu, mau terhadap harta kita, mau terhadap keluarga kita, orang tua kita, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita sebagai mukmin sejati memposisikan makna cinta itu terhadap sesuatu? Jadi bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan kata cinta tersebut, menerapkan dalam keseharian kita, itu berguna daripada makna cinta itu. Di mana letak cinta itu? Cinta itu letaknya di hati, dan dia akan berpengaruh lalu menggerakkan anggota tubuh untuk menampakkan cinta itu. Itu pada hakikat daripada cinta. Dia akan timbul di hati dan akan diproses di otak kita, lalu akan dari cinta tersebut akan menggerakkan daripada anggota kita untuk melakukan sesuatu. Seberapa pentingnya arti cinta itu? Sangat-sangat begitu penting dalam kehidupan kita. Mau apapun yang kita lakukan, mau apapun yang ingin kita kerjakan, tanpa ada cinta, maka sesuatu itu tidak akan berhasil untuk kita capai. Sesuatu ketika ingin kita belajar, mengerjakan sesuatu, ketika kita tidak akan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesuatu itu, maka tidak ada rasa kebaikan dalam kita melakukan itu. Cinta itu datangnya dari potensi karunia Allah kepada manusia. Cinta itu anugerah yang luar biasa yang Allah beri kepada kita,
yang mana Nabi sangat menghargai, bahkan Nabi sangat memprioritaskan orang yang memang tumbuh rasa cinta dalam hatinya. Kenapa? Karena Ana minta maaf karena tempat Ana berbeda. Ini baru siap azan. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya bahwa sesuatu yang ingin kita kerjakan, bahwa hakikatnya cinta itu bahkan berpisah. Dengan siapapun cinta itu bahkan berpisah. Namun ada satu cinta yang tidak akan berpisah. Kita mau cinta dengan harta, harta akan berpisah dengan kita. Kita cinta kepada pasangan kita, cinta akan berpisah. Kita cinta dengan keluarga kita, maka juga akan berpisah. Tetapi ada satu cinta yang tidak akan berpisah daripada hidup kita sampai mati kita. Yaitu cinta apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita hidup, mau kita mati, cinta tersebut tidak akan berpisah daripada kita. Maka pentingnya cinta yang kita tumbuhkan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Bagaimana cara kita mencintai Allah? Yaitu kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau mencintai aku, maka ikutilah siapa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk kita meraih daripada cinta Allah? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan cinta Allah? Yaitu dengan mencintai dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan menumbuhkan hubungan-hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya segala yang kita cintai itu akan sirna. Segala sesuatu yang kita cintai itu akan musnah. Namun Islam bagaimana sih memandang cinta itu? Islam memandang cinta sebagai potensi yang besar yang wajib kita syukuri dan diarahkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Nah, Islam membolehkan kita mencintai apa saja, siapa saja, tapi dengan syarat mentaati 3 batasan tersebut. Nah, apa itu? Yang pertama, sesuatu yang kita cintai itu halal. Bukan dari yang haram, bukan dari sesuatu yang kita dapatkan secara tidak layak. Jadi yang kita cintai itu halal. Pekerjaan yang kita cintai itu dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, yang kita cintai itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan apapun yang kita cintai. Mau harta kita, mau pasangan kita. Karena apa? Karena ada kisah menarik satu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kisah ini diangkat oleh para sejarah, para ulama tentang Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, Abdurrahman bin Abi Bakar ini suatu ketika berpergian ke tanah Syam untuk berniaga. Di tengah jalan, Abdurrahman melihat seorang wanita, cantiknya luar biasa. Luar biasa, memang wanita tercantik di tanah Syam waktu itu. Namun saat pada Abdurrahman ini pulang ke kampung halamannya, Abdurrahman tergiang-giang. Namanya yaitu Laila binti Al-Judi. Sampai dia selalu membuat syair. Di mana-mana pun pergi, dia selalu membuat kata-kata quote. Kalau kata sekarang, membuat caption di Instagramnya, membuat WA membuat story bahwa dia sangat mencintai. Sehingga kemanapun yang ia pergi, dia sebut nama Laila binti Al-Judi tadi. Sehingga para sahabatnya, para teman-temannya bingung, ini apa harus dibuat nih kepada Abdurrahman bin Abi Bakar tadi. Nah, sehingga saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa iba, merasa kasihan nih kepada Abdurrahman bin Abi Bakar tadi. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab menyuruh pasukan untuk menaklukkan negeri Syam itu. Tujuannya apa? Untuk tujuannya mengambil tawanan daripada Laila binti Al-Judi tadi. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, apabila nanti ketika dalam peperangan Laila Al-Judi tadi menjadi tawanan, maka akan saya nikahkan dengan Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, karena saking ibanya Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu.
Nah, namun karena karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat itu kaum muslimin menang menaklukkan Syam. Dan di saat itu salah satu tawanannya yaitu Laila Al-Judi tadi. Nah, pada saat itu disepakatilah oleh Abu Umar bin Khattab bahwa dia menikah dengan Abdurrahman bin Abi Bakar tadi. Luar biasa waktu itu Abdurrahman senangnya bukan main. Luar biasa, sesuatu yang dia cintai selama ini dia dapati. Namun karena terlalu cintanya Abdurrahman kepada Laila Al-Judi, sehingga dia lupa dengan tidak berlaku adil kepada istrinya yang lain. Sehingga istri-istrinya yang lain ini mengadu kepada Aisyah. Ketika saat itu maka Aisyah mengatakan kepada Abdurrahman bahwasanya bahwa yang dia lakukan itu tidak adil. Maka jawaban Abdurrahman saat itu dikatakan, tidaklah engkau saksikan betapa indahnya giginya yang bagaikan biji delima. Dia masih memuji daripada Laila Al-Judi tadi, bahwa dia wanita tercantik daripada istri-istrinya yang lain, sehingga dia tidak berlaku adil. Namun pada suatu ketika Allah memberi ujian kepada Laila tadi. Laila ditimpa penyakit yang mana bibirnya itu jatuh. Nah, bibirnya jatuh sehingga gigi A selalu nampak, nggak bisa ditutup lagi giginya dengan bibirnya itu. Pada saat itulah sirnanya daripada cinta Abdurrahman terhadap Laila. Sehingga Abdurrahman di saat itu tidak memperdulikan lagi daripada Laila tadi. Tidak mengepel lagi daripada Laila tadi. Sehingga Laila mengadu lagi kepada Aisyah. Maka kata Aisyah, jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka pulanglah Laila. Maka dibawa pulanglah Laila kembali ke tanah Syam, kembali kepada orang tuanya. Dan bayangkan bagaimana hancurnya hati Laila pada saat itu. Ketika selama ini dia cintai, namun dia khianati begitu saja ketika apa? Ketika rupa Allah ubah, ketika fisik Allah ubah. Makanya jangan melihat sesuatu daripada fisiknya. Jangan melihat sesuatu mencintai seseorang karena hartanya. Semua itu akan punah. Semua itu akan punah. Semua itu akan binasa. Tapi yang tidak binasa apa? Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita perhatikan bahwa cinta yang ada di dalam hati kita ini cinta kepada siapa? Cinta ke siapa yang sebetulnya dalam hakikat dalam hati kita? Apakah cinta kepada seseorang dan wanita yang selalu kita dambakan? Apakah cinta yang terlalu dalam kepada istri kita atau kepada suami kita, kepada anak kita? Kepada siapa? Perlu kita renungi bahwa cinta yang ada dalam hati kita itu cinta kepada siapa. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu, kenapa tadi bahwa Laila bisa menjadi wanita yang paling indah? Maka Nabi juga pernah bersabda bahwa wanita itu adalah aurat yang harus ditutupi. Bila ia keluar dari rumah, maka setan akan mengesankan begitu rupanya cantiknya, akan mengubah daripada fisik-fisik di wanita tersebut. Sehingga apa yang orang lihat itu akan ternampak cantik. Makanya orang Arab mengungkapkan kullu mamnu'in marghubi. Setiap yang terlarang itu menarik. Nah, sesuatu yang Allah larang itu menarik. Kenapa? Karena memang sudah hakikatnya begitu. Sesuatu kemaksiatan itu lezat. Sesuatu kemaksiatan itu enak. Enaknya cuma sementara, tapi kita nggak tahu bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Seseorang yang sudah mencintai itu akan melupai segalanya. Makanya cinta itu sewajarnya saja. Kan dikatakan bahwa mencintai seseorang sewajarnya aja. Bisa jadi suatu saat orang yang kita cintai itu akan menjadi orang yang paling kita benci. Dan membenci seseorang itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kita benci bisa menjadi orang yang paling kita cintai suatu saat. Maka sesuatu yang kita lakukan di dunia ini sudah mestinya sewajarnya saja. Tidak berlebihan segala apapun. Kecuali apa? Kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda kepada sahabatnya bahwa apabila engkau tidak mencintai aku lebih daripada mencintaimu, maka tidak sempurna iman dalam hatimu. Apabila kita belum mencintai Rasulullah daripada lebih mencintai diri kita sendiri, maka iman kita belum sempurna. Iman kita perlu dipertanyakan. Itu yang harus kita renungkan bersama pada malam ini. Apakah cinta kita kepada Rasulullah itu sudah lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri? Apakah cinta kita kepada Allah itu sudah melebihi cinta kita kepada keluarga kita? Itu sebuah renungan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada malam ini.
hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintaimu kepada sesuatu menjadikan buta dan tuli. Ketika seorang ketika nggak bisa kita nasihatin orang yang sudah mencintai sesuatu. Makanya orang yang sudah jatuh cinta itu sulit untuk kita nasihati. Kenapa? Karena dia sudah buta dan tuli. Jadi gunakan sesuatu itu secara tidak berlebihan. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi halal, yang kedua tidak berlebihan, dan yang ketiga tidak meninggalkan kewajiban. Apa yang kita cintai itu tidak meninggalkan, tidak kita membuatkan lalai kita terhadap apa yang kita cintai itu. Boleh cinta kepada harta, boleh cinta kepada keluarga, boleh, tapi tidak membuat kita lalai sehingga kita meninggalkan daripada kewajiban yang Allah titipkan kepada kita. Islam sudah memberi petunjuk tentang cinta. Cinta yang pertama yang harus kita awali yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib di atas segala cinta. Cinta yang paling utama. Wajib di atas segala cinta kepada Allah. Sekarang kita pertanyakan pada diri kita, cinta pertama dalam hati kita itu siapa? Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yaitu orang-orang yang sangat beriman. Cinta yang kedua, yaitu cinta kepada Rasulullah, adalah cinta yang wajib yang kedua. Makanya sesuai sabda Rasulullah SAW tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilahi min walidihi win nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ke aku, yaitu Rasulullah, lebih ia cintai dari bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu cinta yang paling utama. Yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu cinta kepada perjuangan Islam. Adalah cinta yang ketiga yang diwajibkan. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan itu berjihad kepada, kita cinta kepada orang-orang pejuang. Sekarang kita seberapa cinta sih terhadap orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Islam? Kita seberapa perhatian sih terhadap orang yang sedang berjuang untuk agama Islam? Kita sekarang seberapa masih fokus kepada isu Palestina, kepada peperangan yang terjadi di Lebanon, di Yaman? Apakah kita masih cinta terhadap perjuangan mereka? Apakah kita sudah bosan? Apakah kita sudah lengah terhadap perjuangan-perjuangan mereka? Ketika kita mencintai, berarti sesuatu ada yang kita korbankan. Kalau mereka berjuang menggunakan fisik mereka, tenaga mereka, maka kita harus juga ada perjuangan. Itu perjuangan dengan apa? Yaitu kita berjuang membantu mereka melalui doa dan donasi kita. Kita membantu mereka melalui sedekah kita. Kita membantu mereka melalui donasi-donasi yang kita kumpulkan. Itu salah satu bukti cinta kita kepada perjuangan Islam. Bukti cinta kita kepada para mujahid-mujahid yang sedang berjuang. Jadi berikan sesuatu, apapun itu, untuk membantu daripada perjuangan mereka sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Yang keempat, yaitu cinta kepada sesama muslim karena Allah. Cinta kepada sesama muslim karena Allah. Itu cinta yang keempat. Cintai keluarga kita, cintai siapapun orang Islam. Dia sedang teraniaya, tolong. Dia sedang terzalimi, kita bantu mereka dengan apa yang bisa kita miliki. Itu bukti cinta kita kepada sesama umat Islam. Adapun yang kelima, cinta kepada apa dan siapapun karena Allah. Dan untuk menjadi persembahan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang yang bisa membangkit kembali, yang bisa menghubungkan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membuktikan daripada cinta-cinta tersebut, cinta kepada ibadah, tilawah, zikir, doa, pengajian, yaitu dengan cara kita juga mengikuti daripada kajian-kajian yang kita lakukan seperti malam ini. Nah, kita lakukan sesuatu karena Allah, ikhlaskan karena Allah, insya Allah segala sesuatu yang kita perjuangkan akan didapatkan. Makanya Rasulullah juga mengatakan bahwa cinta itu memang menyiksakan. Dan juga cinta itu terkadang indah, terkadang menyiksakan. Menyiksakan bagi siapa? Bagi siapapun yang mendapatkan cinta yang sebelah tangan. Nah,
Dan cinta itu indah bagi siapa? Cinta indah itu bagi orang-orang yang memang mendekatkan diri. Ketika kita mencintai dia, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama nak menafsirkan daripada terakhir surah Al-Baqarah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, yaitu sebagaimana di situ bukan makna daripada cobaan bala dan sebagainya, tapi cobaan bagi siapa? Cobaan bagi orang yang sedang jatuh cinta. Karena bala paling besar yaitu juga sebagai orang-orang yang sedang jatuh cinta. Itu bala luar biasa. Mau kita nasehatin tidak bisa, mau kita apapun yang kita bilang maka tidak akan ada jawabannya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah, semoga Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang mencintai daripada cinta-cinta yang betul Allah ridhai. Cinta-cinta yang memang Allah senangi daripada apa yang kita cintai. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perlu kita ingat, cintai sesuatu secara tidak berlebihan. Cintai apapun karena Allah, bahwa hakikatnya kita tidak lama di dunia ini. Hakikatnya kita adalah semuanya manusia hamba-hamba yang sedang menunggu antrian untuk Allah panggil satu persatu. Maka gunakan kesempatan yang telah Allah berikan di masa muda ini sebagai untuk pembangkit semangat dakwah kita, sebagai untuk pembangkit daripada jiwa-jiwa kita untuk terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tumbuh karena iman, amal soleh dan akhlak yang mulia akan senantiasa bersemi. Tidak akan lekang karena sinar matahari dan tidak pernah pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal menjemput. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu sebagiannya menjadi musuh, maka sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, cintailah kekasihmu karena iman, amal soleh serta akhlaknya. Agar cinta itu kenapa? Abadi. Tidakkah kita menambahkan cinta yang senantiasa menghiasi diri kita? Maksud lain kita adalah hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah daripada makna-makna cinta yang perlu kita resapi, yang perlu kita renungi, bahwa menjadi sebagai bahan muhasabah bagi kita, bahwa cinta yang ada kita di dalam hati kita ini cinta kepada siapa? Apakah cinta kepada seseorang yang belum pasti punya kita, belum pasti dia takdir kita, belum pasti dia jodoh kita, atau cinta yang tumbuh dalam hati kita ini untuk Allah atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, maka cintailah sesuatu agar itu mudah dan ikhlas untuk kita lakukan. Karena ketika kita sudah mencintai sesuatu, maka kita akan melakukan sesuatu ikhlas, kita akan melakukan sesuatu dengan penuh rasa kesenangan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali anugerah, nikmat, rahmat yang Allah titipkan kepada kita. Salah satunya karunia cinta yang ada dalam hati kita. Maka cintai untuk menggunakan untuk mencintai Rasulullah, para sahabat, para keturunannya, dan para alim ulama, dan sesama kita di antara sini. Kita menjadi manusia yang sama-sama saling mengingati, sama-sama saling menasihati. Apa ada yang salah kita sama-sama saling menegur, karena sebaik-baik mukmin itu adalah mukmin yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain, yang akan mengajak sama-sama membimbing kepada ke surga. Apabila ada teman yang memang bisa menjadikan kita kembali dekat kepada Allah, maka jangan pernah akan lepaskan dia. Gunakan teman-teman, kita pilih teman-teman kita dalam keseharian kita yang bisa menambah daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kesiron kepada Ustazina Al-Fadil, Ustaz Hadid Al-Mutazal. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik, acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Pada hal ini, Ana akan memilih beberapa orang dari teman-teman kita yang sudah mengangkat tangan kepada Al-Mukarram, Al-Mahbubah, Ukhtina
husnul khotimah. Tafadhal alaihi masykur untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fatimah dari Sumeneb. Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya jika mengaku cinta Nabi tetapi tidak tahu sejarah kelahiran dan keturunan Nabi serta tidak pernah bersolawat, Ustadz? Sekian, Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pertanyaannya, Mas Nur. Insyaallah. Jadi gini, sesuatu yang kita cintai itu tentu akan tadi kita mengalir kepada otak kita lalu tergerakkan daripada anggota kita ketika kita mencintai sesuatu. Makanya ketika kita sudah mencintai, pasti ada sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita mencintai dalam ucapan saja. Nah, jadi banyak orang yang mengaku mencintai Nabi. Apakah kamu mencintai Nabi? Iya, jawabannya pasti semua hampir iya. Tidak ada yang menjawab tidak. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana sih sebetulnya cinta kepada Nabi? Yaitu ada sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang tergerakkan daripada anggotanya. Bukan hanya ucapan cinta itu. Bagaimana daripada apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu selalu mencontohi daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan tentu orang yang mengaku cinta Nabi itu selalu senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang sudah mencintai Nabi, bagaimana ciri-cirinya? Yaitu dia senantiasa otomatis daripada kalamnya, daripada hatinya. Nah, jika hati kita belum otomatis teringat Nabi apa yang kita lakukan, maka hakikatnya kita belum mencintai Nabi. Maknanya apa gini? Apa yang kita lakukan? Kita makan, kita teringat Nabi, kita bersolawat. Ketika kita duduk, kita teringat bagaimana jalan duduknya Nabi, bagaimana sunnahnya Nabi, kita lalu bersolawat. Ketika kita minum, kita teringat sunnah Nabi bagaimana, lalu kita juga bersolawat kepada Rasulullah. Itu makna daripada kita sudah mencintai Nabi. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi tidak ada kelakuan yang kita lakukan. Bagaimana kita mencontohi akhlak Rasulullah, adabnya Rasulullah, daripada ilmunya, dan kita senantiasa cinta kepada sejarahnya, cinta daripada pengalaman hidupnya. Karena apa? Karena perjalanan Rasulullah SAW dari awal lahir hingga beliau wafat, itu semua mengandung daripada ilmu, mengandung daripada hikmah. Apabila kita bisa mengambilnya, maka jangan senantiasa kita mengaku tapi tidak pernah berbuat. Kita mengaku mencintai seseorang, tapi kita tidak pernah melakukan effort sesuatu, tidak pernah memberikan sesuatu. Apakah itu dikatakan cinta? Apakah orang tersebut akan senantiasa mengingat kita? Apakah orang tersebut akan tahu kita mencintai dia? Tidak. Begitu juga dengan Nabi. Bagaimana Nabi mengetahui bahwa kita mencintai Nabi? Yaitu kita senantiasa mengingat Nabi. Maka malaikat akan menyampaikan salam kita kepada Nabi sehingga di akhir nanti, di kelak yaumil akhir nanti, Rasulullah senantiasa mengingat kita. Rasulullah mengenal umatnya yang mana. Jadi nanti di akhirat jangan heran ketika kita mengatakan, wahai Rasulullah, saya umatmu. Maka kata Nabi, saya tidak mengenal engkau. Bagaimana engkau bisa mengaku sebagai umatku? Nah, jangan heran, karena apa? Karena dalam kehidupan kita tidak pernah menyebut daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang keluar daripada mulut kita, daripada kalam kita, yaitu keluar kalam-kalam yang tidak bermanfaat. Bukannya kita senantiasa mengingat Rasulullah SAW. Nah, jadi itu yang dapat saya jawab, lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran atas pertanyaannya. Insyaallah, syukran kepada Al-Mukarram Al-Mahbub Ustadz Khalil Al-Muntadhar. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Uktina Restu Sindiani. Fadhol untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Sindiani dari Serang, Banten. Ustadz, sebelumnya izin bertanya. Tadi antum membahas tentang cinta dan membahas kata jika kita mencintai seorang kekasih, maka cintailah sewajarnya saja. Dan ketika kita membenci musuh kita, maka bencilah sewajarnya saja. Bersikap sewajarnya saja. Tapi realitanya sebagai manusia, terutama kaum Hawa, itu sering terbawa emosi ketika moodnya dirusak. Bagaimana kita menghindari agar kita
tidak memiliki sifat emosional itu, emosional yang berlebihan. Ketika emosi terhadap orang sampai kita marah-marah gitu. Agar kita ya bersifat sewajarnya gitu tuh. Menahan amarah itu bagaimana Ustaz? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang atas pertanyaannya. Emang ini sesuatu hal yang hampir semua orang merasakannya. Yang mana kita terkadang susah banget untuk mengontrol emosi kita, susah banget untuk memaafin orang lain. Itu hal yang paling susah. Jadi, memang ada dari Abu Hurairah mengatakan bahwa ini disampaikan, cintai orang yang kau cintai dengan sewajarnya saja. Bisa jadi sesuatu hari dia menjadi orang yang paling kau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya saja. Bisa jadi orang yang kita benci itu suatu saat akan menjadi orang yang paling kita cintai. Namun pada realita kehidupan kita sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Kita sangat sulit untuk mengontrol daripada emosi kita sehingga terlanjur untuk melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bagaimana mengontrol diri itu dalam kehidupan sehari-hari, biasakan. Makanya jangan lupa berdoa setelah sholat, ya Allah bersihkanlah hatiku, ya Allah bersihkanlah hatiku, ya Allah jauhkan daripada sifat-sifat ujub, ria, takabur, sombong, marah, ghadab, ya Allah segala. Senantiasa berdoa setelah sholat. Selalu minta doa dibersihkan hati. Dan sebelum tidur biasakan untuk memaafkan semua orang yang telah menyakiti kita. Karena orang-orang yang sering punya penyakit itu adalah orang-orang yang senantiasa menyimpan marah dan membawa emosinya ketika tidur. Jadi untuk mengontrol emosi ini adalah permainan setan. Permainan setan yang mana setan memang hakikatnya mengadu domba sama kita. Jadi jangan sampai kita untuk terbawa emosi, terbawa daripada godaannya, rayuannya sehingga kita melakukan itu. Nah, sungguh semua hati manusia berada dalam kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Seperti satu hati. Dia menggerakkan hati sesuai kehendaknya. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan begitu. Jadi itu yang pertama tadi doa. Dan sebelum tidur biasakan memaafkan orang lain. Dan apapun orang katakan, apapun orang yang bicarakan pada orang lain, biasakan melupakan hal-hal yang seperti itu. Biasakan untuk selalu memaafkan orang, mau sejahat apapun itu kepada kita, mau dia seberat apapun benci kepada kita, tapi jangan sampai kita terbawa emosi, terikuti daripada arusnya syaitan sehingga kita melakukan emosi tersebut, membalas emosi tersebut. Nah, jadi biasakan kita untuk senantiasa tersenyum di hadapan siapapun, berjumpa dengan siapapun maupun dia telah menyakiti kita, biasakan tersenyum. Agar apa? Agar kita menghilangkan rasa dendam-dendam di hati kita, menghilangkan daripada rasa benci-benci di dalam hati kita. Nah, bahaya kali ketika kita membenci seseorang, bahaya kali kita mempunyai rasa dendam dalam hati kita. Sungguh luar biasa bahayanya. Jadi itulah teman-teman, lakukan sesuatu itu sewajarnya saja. Membenci sewajarnya saja. Oke, membenci karena perbuatannya, tapi jangan dibawa sebagai dendam. Membenci karena akhlaknya, ya silakan. Tapi jangan dibawa itu sebagai dendam sehingga kita membuat murkanya Allah, karena sudah hakikatnya kita tidak boleh membenci sama muslim, apalagi sesama umat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada marah dengan sesama umat Nabi Muhammad. Nah, namun pada hakikatnya kita saling dendam di antara umat Islam, saling memusuhi, itu paling bahaya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Kita biasakan tersenyum, biasakan mempunyai sifat maaf kepada siapapun. Maafin orang yang telah menyakiti kita, maafin orang yang telah memaki kita. Nah, insya Allah kita bagaimana? Kalau saya sih doa, minta doa, ya Allah selesai sholat selalu minta maaf doa. Insya Allah dengan itu mudah kita maafkan orang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab. Khairul kalam. Terima kasih. Insya Allah, syukran kasiran Ustazi atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Ahina Muhammad Farid. Tafadhol untuk bertanya ke Ahina Muhammad Farid. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid
dari Jakarta. Izin nanya, Ustadz, bila mana kita mengikuti sebuah kajian dan mengajak teman kita, tetapi teman kita menolak seolah-olah kita soal suci ataupun soal yang bagaimana menasihatinya Ustaz. Terima kasih. Dalam berdakwah, tentu saja cobaan rintangan itu pasti kita hadapi. Dengan zaman yang begitu sulit, dengan zaman yang mengikuti daripada tren, daripada pengaruh-pengaruh dunia luar, dan pengaruh daripada lingkungan, itu maka rintangan dakwah semakin berat dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, memang ketika kita mengajak, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kita mengajak seseorang, banyak saja rintangan, pasti ada cobaannya, pasti ada sesuatu yang dikatakan soalim, kamu soalim pikirmu aja lah, kamu itu sok hebat, kamu itu sok paling beriman dan sebagainya. Nah, tujuh hakikat kita sejatinya cuma mengingatkan dengan cara, dan paling penting berdakwah itu dengan cara kita mempraktekkan, bukan dengan perkataan kita. Kita berdakwah menggunakan daripada kita lakukan pada diri kita sendiri. Sunnah Nabi, akhlak Nabi, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua akan tertarik kepada kita. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa ketika kita mencontohi, meneladani Rasulullah SAW, maka tentu orang di sekitar kita akan senantiasa menjadikan kita sebagai teladannya. Itu yang paling utama. Ketika kita mencontohi, meneladani daripada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka orang di lingkungan kita akan menjadikan kita sebagai panutan dan teladannya. Nah, itu berdakwah yang pertama. Jadi memang sulit, tapi ketika orang melihat daripada akhlak kita mencontohi Rasulullah, maka orang akan tertarik dengan kita. Namun, ada cobaan begitu, hinaan begitu, cacian begitu, jangan pernah dibawa ke hati kita, jangan pernah diambil daripada penurun semangat untuk berdakwah kita. Kita tetap berjalan di laris kita, yang mana kita tujuan karena Allah, jangan karena ria, jangan karena ujub, jangan karena siapapun untuk berdakwah itu. Kita mengajak hanya sebatas mengajak, urusan mau dengan nggak mau itu urusan dia. Kewajiban kita cuma mengajak. Nah, yang menggerakkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai membuat Ka'bah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, sekarang engkau suruh teriak, panggil semua orang untuk menunaikan ibadah haji." Maka Nabi Ibrahim pada saat itu bingung. Wahai Allah, di sini orang nggak ada, suaraku kecil, bagaimana aku untuk memanggil umat untuk datang ke sini? Maka istilahnya Allah kata gini, yang saya suruh itu engkau cuma ngatain, urusan yang datangin itu urusan saya. Itu Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai umat manusia datang untuk berhaji. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak pernah kosong daripada orang yang beribadah ke tanah suci. Karena apa? Karena yang menggerakkan hati itu Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Setelah kita sampaikan, yang menggerakkan kita berdoa, ya Allah, semoga engkau menggerakkan hatinya untuk mengikuti daripada kebaikan. Selebihnya itu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita fokus kepada konsisten istiqamah di lingkungan kita, di jalan kita untuk berdakwah, dan kita gunakan, kita terapkan daripada akhlak-akhlak teladan itu kepada diri kita untuk orang menjadi teladan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab. Khairul kalam. Insyaallah, syukran pada Ustaz Khalid Muntagar. Lanjut pertanyaan keempat dari kepada Uktina Khairul Husnul Khotimah. Tafadhal ila Uktina Husnul Khotimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Husnul Hatimah dari Sulawesi Tenggara. Pertanyaan saya minta pendapat kakak. Terlebih dahulu, ada seorang laki-laki dan wanita. Nah, wanita ini sudah kenal lama dengan si lelaki. Terus si wanita sering membantu si lelaki, sering mensupport si lelaki ini. Nah, ketika menikah tanpa disangka, ternyata si lelaki ini menikahi si wanita hanya karena nafsu. Terus dia menalak si wanita. Apakah etis?
seseorang yang kita bantu, yang kita support, namun dia seenaknya menolak kita begitu saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya, Kak? Kemudian, apakah keduanya dapat dosa atau hanya si suami yang mendapatkan dosa? Syukron, Ustadz. Syukur atas pertanyaannya. Jadi mereka gimana nih? Si wanita ini mereka saling support, namun si suami tersebut menikahkan wanita itu hanya karena nafsu, gitu. Iya kah begitu? Iya Ustadz, naam. Terus mereka sampai sekarang masih menikah berdua. Dan bagaimana hukum nikahnya itu? Ya Ustadz, bagaimana hukumnya? Apakah mereka berdua mendapatkan dosa atau hanya si suami? Karena kan menurut saya itu Ustadz nggak etis kan, seseorang yang sering kita bantu, yang sering kita support, namun ketika menikah dia menolak kita begitu saja, kan nggak etis. Baik, terima kasih. Makanya perlu diperhatikan. Ketika kita menikah itu karena apa? Ini perlu diperhatikan bagi siapapun. Apakah menikah kita karena keinginan, karena cantiknya, balik lagi yang kita cintai tadi. Apa karena hartanya, atau karena Allah cintai? Ketika kita menikah karena Allah, maka satu dalam rumah tangga itu akan menumbuhkan daripada rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Karena apa? Karena dia melibatkan Allah dalam pernikahannya. Tetapi ketika menikah hanya karena hawa nafsu kita, hanya karena ingin menuruti nafsu kita, tidak salah juga. Tidak salah dalam artian bahwa daripada dia tapi dari konteks cerita tadi, kalau hukum saya maaf, saya nggak berani ngambil daripada hukum, karena saya bukan ranahnya ke hukum, saya nggak berani mengambil keputusan hukum. Dari konteks cerita tadi bahwa orang yang sama-sama saling support, lalu tiba-tiba dia hanya menikah karena hawa nafsu dia, tapi dari artian lain ya, daripada dia berzina, daripada dia melimpaskan hawa nafsunya dengan cara tidak melakukan pernikahan. Makanya ada hukum pernikahan nanti, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah. Nah, salah satu nikah yang wajib itu contohnya seperti tadi kejadian, bahwa dia daripada dia hawa nafsunya luar biasa, daripada dia tidak menikah melakukan perzinaan, maka wajib hukumnya menikah. Nah begitu, balik hukumnya. Jadi dilihat daripada kondisinya. Tapi alangkah baiknya sesuatu pernikahan itu tumbuh daripada cinta. Cinta yang ditumbuhkan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mengenai hukum tadi itu dapat saya sampaikan bahwa apabila kita memang sudah terancam, apabila kita memang hawa nafsu kita sudah tidak bisa dikendalikan sehingga bisa menimbulkan daripada perzinaan, maka hukum baginya wajib untuk menikah. Nah, jadi gitu. Tapi bukan dalam artian memanfaatkan kayak tadi. Nah, tapi kalau mereka sama-sama saling mencintai, sama-sama saling kerja, ya tidak jadi masalah. Nah, kecuali nanti si wanita ini yang tadi sesuai balik lagi dalam keadaannya, apakah wanita tersebut merasa puas dengan kondisi apa yang diberikan, apakah si suami berlaku adil, apakah si suami bertanggung jawab. Begitulah jawabannya. Syukran atas pertanyaannya. Apa bisa disanggah Ustadz? Kembali. Jadi yang mau saya tanyakan lagi kan, misalnya kalau misalnya antara si wanita dan si lelaki sudah bercerai, kemudian si suaminya ini kan sudah sadar, terus dia mengajak si wanita untuk kembali atau rujuk ya. Pertanyaan saya, apakah berhak si wanita menerima? Misalnya si wanita sudah mempunyai suami baru, terus si wanita ini tidak cinta sama si suami barunya karena dia masih cinta terhadap suami lamanya. Nah, ketika mengajak si perempuan menikah kembali, apakah berhak untuk diterima kembali atau bagaimana Ustadz? Syukron. Pernikahan ini bukan sesuatu hal permainan, ibaratnya yang bisa dimainkan, bisa diatik-atik seperti catur. Pernikahan inilah ibadah yang suci, ibadah yang lama, ibadah yang paling lama maka dikatakan. Jadi kita perlu diperhatikan bahwa ini kayak tadi itu sudah masuk kepada permainan, bahwa kita ketika yang sudah kita lakukan maka cintai, bukan ketika misalnya kita mencintai sesuatu baru kita lakukan, iya, tapi ada sesuatu yang memang harus kita miliki dulu baru kita cintai.
Walaupun kita nggak cinta, tapi udah bilang kan menumbuhkan rasa cinta. Dia sudah nikah sama, dia sudah memiliki barangnya lain, maka jangan pernah melihat barang yang lama. Tapi bagaimana, walaupun yang kita lakukan yaitu mencoba mencintai sesuatu itu yang baru. Walaupun kita pertama tidak suka, walaupun kita masih teringat barang yang lama, tapi berusaha untuk mencintai sesuatu yang baru tersebut. Nah, apalagi dalam perusahaan permasalahan pernikahan tadi, dia sudah melakukan perceraian, dia sudah melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan atau tidak memiliki ridha keduanya, tidak salah satu tidak menyenangkan, maka sudah sepantasnya untuk tidak kembali lagi. Tapi kalau keduanya memang sama-sama ridha, sama-sama saling mencintai, itu kembali lagi nanti kepada, ya tergantung daripada keadaan masing-masing. Itu kita tidak bisa menjawab karena itu hak jatuh kepada hak permasalahan pribadi yang memang kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat saya berikan alasannya. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Afwan. Ini pertanyaan terakhir kepada Uktina Anissa, tafadhol untuk bertanya. Baik, kepada Uktina Rodia, tafadhol untuk bertanya, Rodia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia, saya asal dari Jakarta. Ustaz, saya mau bertanya, jika saya mencintai seseorang dan saya selalu mendoakan orang tersebut, namun beberapa waktu saya melihat beliau memposting bersama perempuan lain, entah itu siapa dan saya tidak tahu. Namun hati saya cemburu, Ustadz. Cemburunya itu sakit gitu, Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana mengatur hati saya agar tidak cemburu, Ustadz? Syukran, Ustadz. Memang kalau bahas cinta itu memang pertanyaannya ya gitu. Memang bahaya sedikit. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya cinta itu tumbuh dari hati, cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun yang terjadi kita husnuzan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalahkan Allah, jangan sampai kita menyalahkan daripada malahan doa yang kita lakukan tersebut. Husnuzannya bagaimana? Maka ada sebagian ulama mengatakan begini. Apabila sesuatu orang yang kita doain tiap malam, kita doain selalu untuk menjadi jodoh kita, maka yang perlu kita husnuzannya bagaimana? Bahwa ada orang yang berdoa kepada dia itu lebih banyak, sehingga doa kita bertarung di langit. Bertarung di langit sehingga doanya lebih menang. Itu cara husnuzannya para ulama. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita maka pasti akan menjadi milik kita. Sesuatu yang nggak ditakdirkan untuk kita maka pasti nggak bakal menjadi milik kita. Mau sehebat apapun kita berusaha, mau sehebat apapun kita berupaya, apabila memang bukan takdir kita, memang bukan jadi haknya kita. Jadi kita biasakan hati ini, diri kita itu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan hati kita itu memang sudah betul-betul yakin kepada Allah. Makanya ada sesuatu hal yang lebih penting kita bahas, yaitu tentang yakin kepada Allah. Itu permasalahan yang sangat luar biasa. Maka itu kunci daripada segalanya. Ketika kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah takut apapun yang terjadi kepada kita. Segala sesuatu yang terjadi, maka akan mengambil hikmah daripada apa yang terjadi. Kita husnuzan kepada Allah, akan ada sesuatu yang lebih baik yang Allah titipkan kepada kita. Ada sesuatu yang lebih baik Allah persiapkan untuk kita. Jadi apapun yang terjadi, husnuzan kepada Allah, yakin kepada Allah. Masalah tadi, husnuzannya kayak gitu, bukan doanya yang salah, bukan Allah nggak terima doa kita, tetapi ada orang lain yang lebih banyak berdoa kepada kita. Toh walaupun dia sekarang memposting itu, apakah sudah pasti menjadi milik dia? Itu cuma sekedar seperti pertanyaan sebelumnya, sekarang hanya cuma hawa nafsu yang hanya sekedar terjadi sebentar saja. Namun hakikatnya pemenang sesungguhnya itulah doa.
Namun apakah takdir bisa berubah? Maka kata Nabi Muhammad SAW, la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir qadar kecuali doa. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu heran. Kalau memang sudah jodoh kita, kalau sudah takdir kita, maka pasti akan menjadi milik kita. Nah, maupun dia sehebat apapun dekat sekarang, kalau memang jodohnya kita, dia pasti akan berpisah dan Allah akan mempertemukan dia dengan kita. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya jawab. Insyaallah syukran kepada Ustaz Dina. Berakhir jawaban dari beliau, maka berakhir pula sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Maka dari itu, acara selanjutnya ini doa kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Dina Hadad Mughazar, tafadhal alaihi mashkura untuk mengkholifai doa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أعننا بعلمي وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين.